Saat Lilliput ini diam-diam ingin pulang, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran anak manusia si pemilik rumah. Tentu saja Lilliput ini langsung ditangkap dan selanjutnya dimasukkan ke dalam akuarium bekas. Di sana dia langsung diinterogasi sama anak pemilik rumah yang bernama Johnny. Apa saja yang telah dia ambil selama tinggal di rumah ini. Lilliput yang bernama Homiput ini pun langsung menjelaskan kalau mereka sebenarnya bukan pencuri. Lebih tepatnya bisa dibilang mereka ini kelompok peminjam barang. Ya, mereka tidak mengambil, tapi berniat akan mengembalikannya di kemudian hari. Walaupun tidak tahu kapan mereka akan mengembalikannya. Johnny sih tidak terlalu peduli akan hal itu. Justru Johnny malas curhat di hadapan Homiput. Johnny berkata kalau dia dan orang tuanya sebentar lagi akan pindah dari rumah ini, dikarenakan rumah ini akan disita oleh orang jahat yang bernama Polo. Kemudian Homiput bertanya bagaimana dengan aku dan keluargaku. Ya terserah mau tinggal atau mau ikut dengan kami, kata Johnny. Dengar-dengar sih rumah ini akan dihancurkan dan akan dibuat sebuah mall megah yang ada di tengah kota. Mendengar itu Homiput pun cepat-cepat pulang untuk menemui ayah dan ibunya. Di sini dia menceritakan kalau sebentar lagi rumah ini bakal dihancurkan dan mereka ada kesempatan untuk ikut pindah bersama sang punya rumah. Apalagi Johnny sebagai anak si pemilik rumah juga siap membantu mereka. Awalnya sang ayah tidak setuju mengingat barang-barang yang mereka kumpulkan sudah banyak sekali. Sangat disayangkan jika itu semua ditinggalkan. Tapi ibu mereka berpendapat agar mereka sebaiknya keluar dari rumah ini. Hingga akhirnya keluarga Lilliput ini pun bersepakat untuk ikut pindah bersama Johnny sekeluarga. Johnny yang ingin membantu ini langsung membawa mereka masuk ke dalam bagasi truk pengangkut barang-barang pindahan milik mereka. Dan dia menaruh sebuah walkie-talkie untuk sarana menjalin komunikasi. Tidak lupa Johnny juga memberi mereka makan selama perjalanan berupa marshmallow. Sekaligus Johnny juga mengembalikan sekop wasiat milik ayah Homiput. Membuat orang tua itu senang bukan main. Perjalanan pun akan dimulai. Ayah dan ibu Johnny sudah masuk ke dalam ruang kemudi. Sementara Johnny diam-diam berkomunikasi dengan para Lilliput untuk mengetahui keadaan mereka. Dan mesin mobil pun dinyalakan. Akhirnya mereka mulai bergerak. Termasuklah barang-barang yang ada di dalam bagasi mobil. Semuanya ikut bergoncang. Ayah Homiput mengingatkan Johnny agar pelan-pelan membawa mobil ini. Karena takut jika terjadi sesuatu di belakang mobil mereka. Sampai akhirnya ayah Johnny tidak sengaja mengerem mendadak. Dan seketika sebuah meja setrikaan jatuh menimpa wadah plastik tempat para Lilliput bersembunyi. Walhasil wadah plastik itu pun pecah, membuat Homiput dan keluarganya berteriak histeris. Dan ternyata bukan wadah plastik mereka saja yang pecah, melainkan lantai truk itu juga ikut blong tertimpa besi. Dan yang kemudian terjadi adalah Homiput dan adiknya malah bergelantungan di dalam lubang itu. Tentu saja situasi itu benar-benar kacau. Ayah Johnny berusaha sekuat tenaga ingin menolong dua anaknya ini. Dia meminta Johnny untuk menghentikan mobil itu. Namun sayangnya Johnny tidak mendengar. Dan truk itu pun tetap berjalan sesuai rute yang akan membawa mereka ke rumah yang baru. Sementara Homiput mencari adiknya yang ternyata dia jatuh di atas tumpukan kotoran anjing. Dan sialnya lagi, di belakang adiknya ini sudah terlihat ban mobil yang siap melindas adik Homiput. Tapi syukurlah nyawanya masih bisa diselamatkan. Ternyata sang adik berada di sela-sela ban yang sedang berjalan, membuat adik kecil ini selamat. Namun tidak semudah itu. Akibat terjatuh tadi, Homi dan adiknya terpisah dengan ayah dan ibunya. Nah, bagaimana nasib Homiput dengan adiknya ini yang terlantar di pinggir jalan? Jawabannya ada di part selanjutnya. Tetap di Snack Video, bikin semuanya beken bersama Indah Film.